Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Nur Wahidah dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya atau makalah saya yang berjudul Penerapan PBL pada Modul Ajar IPA Fase C. Untuk peta konsepnya yaitu sebagai berikut. Jadi pada presentasi kali ini nanti kita akan membahas tentang problem based learning, kemudian modul ajar, berikutnya yaitu IPAS fase C, dan yang terakhir nanti kita akan melihat bagaimana penerapan PBL pada modul ajar IPAS fase C. Yang pertama yaitu pengertian problem based learning. Model PBL atau biasa kita kenal dengan problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik terlibat dalam memecahkan masalah nyata sebagai fokus utama pembelajaran. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran dengan mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa sintak PBL. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, yang kedua organisasi peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan secara individual dan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikutnya adalah pengertian modul ajar. Modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang biasa kita kenal sekarang, di mana rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Komponen modul ajar secara lebih lengkap tersusun menjadi 3 bagian, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Bagian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu informasi umum. Pada informasi umum memuat beberapa komponen, diantaranya identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran yang digunakan. Pada komponen inti memuat tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian pada bagian lampiran memuat komponen lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir daftar pustaka. Berikutnya adalah langkah menyusun modul ajar. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi dan kebutuhan guru serta siswa berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, sekaligus kemampuan dan kreativitas yang dimiliki oleh guru. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang sudah tersedia. Yang kelima, setelah modul ajar selesai disusun, guru dapat langsung menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, guru dapat melakukan evaluasi mengenai efektivitas modul ajar dalam kegiatan pembelajaran sekaligus menentukan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Berikutnya yaitu pembelajaran IPAS fase C. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Sekarang kita masuk pada materi penerapan PBL pada modul ajar IPAS fase C. Di sini, seperti yang sudah dilihat atau yang bisa kita lihat di dalam slide, terdapat
bagian informasi umum yang berisi tentang identitas modul. Pada identitas modul terdapat beberapa bagian lagi, diantaranya yaitu ada nama penyusun, nama sekolah, jenjang sekolah, mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fase dan kelas yaitu fase C, kelas 5, tahun pelajaran, semester, alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran, kemudian jumlah pertemuan 1 pertemuan, topik bunyi, dan materi pokoknya yaitu mengenal bunyi dan sifatnya. Nah, kita masuk ke bagian kompetensi awal. Kompetensi awal berupa rincian. Nah, di sini terdapat peserta didik mengetahui benda-benda di sekitar yang menghasilkan bunyi. Peserta didik mengetahui bunyi sebagai getaran yang merambat melalui medium. Peserta didik mampu memahami bahwa bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar. Kemudian pada bagian profil pelajar Pancasilanya, di sini saya mengambil 3 profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, yaitu kreatif, penanggal kritis, dan gotong royong. Kemudian sarana prasarananya yaitu laptop, jaringan internet, proyektor, speaker, video pembelajaran, LKPD, dan instrumen assessment. Target peserta didik. Untuk peserta didik reguler, di mana tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Berikutnya itu peserta didik dengan pencapaian tinggi, di mana mereka dapat mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning dengan pendekatan TPEC. Pada bagian kompetensi inti, memuat yang pertama, capaian pembelajaran. Berdasarkan pemahamannya terhadap konsep gelombang bunyi dan cahaya, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, yang pertama dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan konsep gelombang bunyi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat bunyi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyajikan laporan konsep gelombang bunyi dan sifatnya dengan tepat. Pada bagian assessment, di sini terdapat 2 assessment yang digunakan, 2 jenis assessment yang digunakan, yaitu assessment diagnostik dan assessment formatif. Assessment diagnostik berupa assessment kognitif dan non-kognitif. Untuk non-kognitifnya di sini digunakan untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Nah, kita bisa mengaksesnya melalui website ya, Aku Pintar Tes Gaya Belajar. Kemudian untuk asesmen kognitifnya nanti tersedia di dalam modul ajar atau terlampir di dalam modul ajar. Untuk asesmen formatifnya juga sama, nanti akan terlampir di modul ajar. Untuk bentuk asesmennya terdapat 3 asesmen, yaitu sikap, performa, dan tertulis. Untuk pengayaan dan remedial, pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai target pembelajaran dengan mengerjakan soal pengayaan untuk memaksimalkan hasil yang didapat. Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai target pembelajaran dengan melakukan pengulangan materi dengan pendekatan individual dan tugas tambahan untuk memperbaiki hasil belajar. Pemahaman bermakna. Dengan mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengetahui konsep bunyi dan sifatnya. Untuk pertanyaan pemantiknya, yang pertama, pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulan? Yang kedua, mengapa mobil ambulan memiliki sirine? Dan yang ketiga, bagaimana suara sirine ambulan dapat terdengar dari kejauhan? Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, pada kegiatan awal dialokasikan selama 10 menit. Di sini, siswa atau peserta didik ya melakukan kegiatan awal yang berupa menjawab salam, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional, kemudian melakukan presensi, kemudian peserta didik dan guru mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran hari ini, kemudian menjawab pertanyaan terkait pembelajaran sebelumnya, apresiasi, kemudian guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran, dan juga peserta didik bersama guru dapat melakukan ice breaking. Untuk kegiatan intinya, dialokasikan waktu selama 50 menit, di mana pada kegiatan inti
terdapat terdapat sintak PBL yang diterapkan. Untuk sintak pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini peserta didik disajikan berbagai macam suara hewan di sekitar kita dan diminta untuk menebak nama suara hewan tersebut. Ini sebagai istilahnya permulaan atau pengenalan tentang bunyi atau suara hewan. Kemudian yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab terkait permasalahan yang akan dipelajari, yaitu, pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulan? Kemudian, mengapa ambulan memiliki sirine? Dan yang ketiga, bagaimana suara sirine ambulan dapat terdengar oleh kita meskipun mobil ambulan masih berada di jarak yang cukup jauh? Kemudian kegiatan yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Yang keempat, peserta didik mengamati video pembelajaran untuk menemukan konsep bunyi dan sifatnya. Di sini mereka tinggal menonton video yang diputarkan oleh guru. Kemudian yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru terkait video pembelajaran. Dan yang keenam, peserta didik menyimak penjelasan dari guru. Untuk sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik gaya belajar yang sudah dilakukan. Kemudian peserta didik menerima LKPD dari guru dan kemudian mereka memperhatikan penjelasan guru terkait langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan kelompok. Kemudian sintak yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini peserta didik sudah mulai melakukan percobaan mengenai konsep bunyi dan sifatnya. Kemudian di sana ketika anak peserta didik mengalami kesulitan, mereka dapat bertanya bertanya kepada guru dan juga nanti mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Nah, untuk sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini peserta didik bersama kelompoknya mulai menyimpulkan hasil percobaan yang sudah mereka lakukan. Kemudian mereka dapat melakukan presentasi terhadap hasil percobaan yang sudah mereka lakukan di depan kelas. Nah, untuk peserta didik yang lainnya, mereka diberikan kesempatan untuk memberikan komentar terkait hasil diskusinya dari presentasi dari kelompok lain. Untuk sintak yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, mengoreksi pendapat peserta didik yang kurang tepat dan menguatkan pendapat peserta didik yang sudah tepat. Kemudian yang berikutnya yaitu peserta didik menanyakan materi yang belum dipahami selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk kegiatan penutup, yaitu dialokasikan selama 10 menit. Di sini, peserta didik bersama dengan guru dapat melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Peserta didik dapat menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian diberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian mereka mengerjakan soal evaluasi, menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kemudian berdoa dan diakhiri dengan salam. Berikutnya yaitu bagian lampiran. Nah, setelah itu juga terdapat bagian refleksi peserta didik dan guru. Nah, untuk refleksi peserta didik dan guru, pertanyaannya diantaranya untuk guru, apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Yang kedua, apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan antusias? Yang ketiga, kesulitan apa yang dialami? Yang keempat, langkah apa yang diperlukan untuk memperbaiki proses belajar? Yang untuk peserta didik, bagaimana perasaanmu dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Kemudian apa saja kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini? Kemudian pada bagian mana dari hasil pekerjaanmu yang dirasa masih memerlukan bantuan? Bantuan seperti apa yang kamu harapkan? Kemudian yang terakhir, apa yang membuatmu bersemangat saat belajar hari ini? Berikutnya yaitu pada lampiran modul ajar. Nah, di sini terdapat materinya. Ya, ini di antara beberapa lampiran. Nah, untuk lengkapnya bisa diakses pada link berikut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.